Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Nah, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang pemimpin masyarakat. Jadi minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang pemimpin masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang tradisi masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada tradisi. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar mengenal tradisi masyarakat kami. Berkatilah agar kami semakin menghormati tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, ketika kita amati, pasti anak-anak berpikirnya berbagai macam. Ya, ada yang berpikirnya, oh anak lompat di atas batu. Ada anak yang lompat di atas tebing, ada anak yang lompat di atas kayu. Nah, ayo kita lihat bersama, kira-kira apa ini ya? Kita dengarkan ceritanya. Pahumbo biasa juga disebut dengan lompat batu. Berarti yang tadi itu, yang ini adalah lompat batu. Tradisi ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Sumatera, tepatnya di desa Bawomat Talu, di puncak bukit yang ada di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Acara ini merupakan ritual budaya sebagai simbol kedewasaan pemuda Nias. Jika seorang pemuda yang mampu melakukan lompatan dengan sempurna dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Karena itu hak dan kewajiban sosialnya sebagai orang dewasa sudah bisa dijalankan. Misalnya memasuki pernikahan, dan untuk prajurit desa jika ada perang antar desa atau konflik dengan warga desa lain. Karena sekarang sudah tidak ada perang, maka lompat batu hanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu dan sebagai wisata andalan Pulau Nias. Anak-anakku yang terkasih, ternyata di satu daerah memiliki tradisi. Ya, tradisi. Dicontohkan di sini adalah di Pulau Nias. Ada tradisinya, ya. Tentu tidak hanya di Nias, di Jawa pun ada tradisi. Misalnya, kalau kita baru mau membangun rumah, misalnya, ada selamatan. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang baru lahir, kita juga membuat sesuatu sebagai ungkapan syukur. Ya, kita ngundang tetangga-tetangga kita untuk berdoa bersama. Kalau ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, nah kita ada doa 3 hari, kita ada doa setiap hari sampai 7 hari, ada 3 hari, 7 hari, terus 40 hari dan seterusnya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 harian. Nah, ini merupakan sebuah tradisi. Nah, di sini dicontohkan di Nias ini ada kisah Pahumbo, lompat batu. Jadi pemuda itu dianggap sudah dewasa ketika bisa melompat atau lompati batu itu dengan sempurna. Jadi setelah bisa sempurna akhirnya bisa menikah, akhirnya bisa menjadi prajurit dalam peperangan. Sekarang karena tidak ada perang, maka lompat batu diperuntukkan atau dipertunjukkan untuk menyambut tamu dan sebagai wisata andalan ya. Nah, kita amati gambar berikut ini pula. Ya, setelah kita mengenal tradisi di dalam masyarakat kita juga akan melihat dalam kitab suci. Kita amati ini. Ada 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, tentu begitu ya. Nah, di sini sepertinya ada perdebatan atau percakapan. Kira-kira apa ini yang dipercakapkan gitu ya?
Mari kita amati ya. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Anak-anak, siapkan kitab suci, kita baca bersama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan dengan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anakku yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan sebuah tradisi dalam Injil Lukas bab 2 sampai 41 sampai 52. Ini ada tradisi di mana mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan ketika umur 12 tahun, Yesus diajak untuk merayakan Paskah. Nah, di sini ada sebuah tradisi di mana orang yang bersama-sama merayakan Paskah pada zaman itu Yesus berusia 12 tahun. Nah, setiap suku atau daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Semua tradisi yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang sangat membanggakan dan semua merupakan anugerah Tuhan. Jadi tradisi-tradisi yang ada itu merupakan anugerah Tuhan. Maka kita harus menjaga, melestarikan sekaligus menghormati tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, Yesus dalam Injil tadi dikatakan sejak dari kecil dididik oleh orang tuanya. Siapa itu? Maria dan Yusuf. Dalam tradisi atau adat istiadat agama Yahudi. Jadi Yesus dididik oleh Maria dan Yusuf. Itu dalam tradisi atau adat istiadat agama Yahudi. Contohnya, adat istiadat atau tradisinya adalah setiap di umur 12 tahun boleh diajak merayakan Paskah bersama. Nah, Yesus pada umur 12 tahun diajak oleh Yusuf dan Maria untuk merayakan Hari Raya Paskah di Yerusalem. Tentu dalam masyarakat Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Apa saja? Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya ada di sekitar kita. Semua agama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ke-6 agama ini percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Walaupun kita semuanya berbeda-beda keyakinan, tetapi kita tetap satu umat Tuhan yang hidup di bumi Indonesia tercinta ini. Maka sebagai murid Yesus kita diajarkan untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menjaga agar hidup bahagia dan sejahtera, tanpa melihat agama. Agamamu apa? Oh iya, agamamu sama dengan aku, maka tak bantu. Bukan seperti itu. Tetapi kita membantu tanpa melihat agama. Kita mengasihi tanpa melihat agama. Kita menjaga orang lain tanpa melihat agama. Ini yang penting.
Ya, anak-anakku yang terkasih, yang bisa kita renungkan dalam pelajaran agama hari ini adalah, sudahkah anak-anak menghormati teman yang berbeda tradisi dan agama? Menghormati. Apakah anak-anak sudah mau menghormati? Atau anak-anak masih mau pilih-pilih saja? Oh, aku mau berteman dengan dia karena dia satu agama dengan aku. Apakah seperti itu? Atau sudah sebaliknya? Aku berteman dengan siapa saja, aku membantu siapa saja. Mari kita hening sejenak, kita renungkan. Dan marilah kita akhiri kegiatan pelajaran agama hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyelenggaraanmu. Hari ini kami belajar untuk saling menghormati teman-teman yang berbeda agama maupun tradisi. Semoga kami sungguh mampu melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, anak-anakku semua yang terkasih, semangat melanjutkan aktivitas hari ini. Masuk classroom ya, tetap. Dan jangan lupa, anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.